Kompleks kediaman keluarga Qin terletak di hutan Wanzhou di pinggiran timur East Cliff. Ini adalah area dengan pemandangan terindah di East Cliff. Dalam radius beberapa hektar, hutan itu ditanami berbagai bambu sehingga sepanjang tahun selalu terlihat hijau. Kediaman Qin Lanyue berada di sudut sebelah barat kompleks keluarga Qin. Ini bukan pertama kalinya Leon datang ke sini. Ketika dia masih kecil, dia sering datang ke rumah keluarga Qin untuk menggoda Qin Lanyue yang terlihat sangat cantik ketika dia masih kecil. Penataan halaman kecilnya masih sama seperti sebelumnya, tidak mewah sama sekali. Sederhana, namun penuh dengan sentuhan keanggunan. Qin Muyun secara pribadi memimpin jalan di depan, dan di sepanjang jalan, Leon bisa melihat keengganan, kekecewaan, dan rasa bersalah di mata Qin Muyun. Secara alami Qin Muyun tentu tidak mau membiarkan keluarga Qin kalah lagi. Putrinya adalah jenius di antara para jenius. Kali ini putrinya itu sudah berhasil menyatukan beberapa keluarga besar lainnya, tetapi hasil akhirnya masih saja kekalahan demi kekalahan. Bukan hanya tidak ada cara untuk mengendalikan konsorsium bintang cemerlang, tetapi bahkan industri keluarga Qin yang paling menguntungkan, yaitu Qin Pharma, juga dimanfaatkan oleh Leon untuk memperoleh lebih dari 50% saham di dalamnya. Bisa dikatakan bahwa kegagalan ini secara langsung membuat keluarga Qin mengalami kerugian besar. Untungnya, kerugian yang dialami oleh keluarga lainnya juga sangat besar, sehingga bisa membuat keluarga Qin masih tetap kokoh di posisi keluarga kedua di East Cliff. Tetapi kesenjangan antara keluarga Qin dengan keluarga Wood menjadi semakin lebar. Memikirkan hal ini, Qin Muyun memandang sepupunya yang seumuran dengan dirinya, dan kekecewaan di hatinya menjadi lebih kuat. Kalau dia tidak cemburu saat itu, dan kalau ayahnya tidak menyakiti Stephen, tetapi melatihnya untuk menjadi asistennya, mungkin saat ini keluarga Qin akan berada dalam situasi yang berbeda. Tetapi tidak ada obat penyesalan di dunia ini. Kondisi putrinya adalah hal terakhir yang mematahkan harapannya. Ketika Dr. Liu mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bisa lagi menopang hidup Lanyue, Qin Muyun benar-benar merasa putus asa. Dia bisa kehilangan kemuliaannya. Dia bisa kehilangan seluruh bisnis keluarga Qin, tapi dia tidak bisa kehilangan putri satu-satunya ini. Ketika dia mengetahui dari mulut Dr. Liu bahwa Leon bisa menyelamatkan Qin Lanyue, Qin Muyun meletakkan semua martabatnya dan secara pribadi menemui Stephen untuk memohon agar dia bisa menyelamatkan Qin Lanyue. Tadinya Qin Muyun sudah mempersiapkan dirinya untuk dipermalukan dan disiksa oleh Stephen dalam segala hal. Tetapi tidak ada yang menyangka bahwa setelah Stephen mendengar niatnya, Stephen langsung menyetujuinya dan bergegas menemui Leon. Ini membuat hatinya dipenuhi dengan rasa malu, terutama ketika dia memikirkan apa yang telah dia dan ayahnya lakukan pada keluarga Stephen. Rasa malunya bahkan menjadi lebih kuat. Akhirnya Qin Muyun yang merasa malu membawa Leon dan Stephen ke halaman kecil. Qin Lanyue tidak berada di rumah, tetapi sedang berbaring di bawah naungan pohon. Hari ini, dia tidak mengenakan pakaian kerjanya, tetapi hanya mengenakan gaun panjang berwarna putih pudar. Wajahnya yang benar-benar cantik dan tanpa cacat terlihat sedikit pucat, dan alisnya juga terlihat penuh dengan kelelahan. Ini membuat seluruh penampilannya terlihat kurang menarik. Leon belum pernah melihat Qin Lanyue memiliki sisi lemah seperti ini. Dalam kesannya, Qin Lanyue selalu terlihat begitu sopan dan sangat sempurna. Pada saat ini,
Qin Lanyue sedang tertidur dan seorang pelayan berdiri diam di sampingnya. Ketika melihat kedatangan Qin Muyun, dengan cepat pelayan itu memberi hormat kepada Muyun. Melihat keringat halus di dahi Qin Lanyue, Muyun bertanya dengan kesal, "Apa yang terjadi? Di luar sini sangat panas, kenapa kau tidak mengajak nona muda beristirahat di dalam?" Pelayan itu sangat ketakutan sehingga wajahnya menjadi pucat. Dengan terburu-buru dia cepat menjelaskan, "Dokter Liu mengatakan kalau nona muda kedinginan dan perlu tinggal di luar sebentar, karena itu akan baik untuk kondisinya." Qin Muyun membentak dengan marah dan Qin Lanyue yang mendengar suara itu akhirnya terbangun saat ini. Ketika dia melihat Leon dan Stephen mengikuti di belakang ayahnya, dia sedikit tertegun. Namun ekspresi terkejut Lanyue segera menghilang dan kemudian terdengar suara samar Lanyue berkata kepada pelayannya, "Pergi dan sajikan anggur dingin untuk Tuan Muda Wood." Ini benar-benar membuat Qin Muyun dan Stephen sama-sama tercengang. Anggur? Di saat ini, Qin Lanyue masih ingin menyiapkan anggur untuk Leon. Leon tersenyum sedikit, lalu dia melangkah ke arah Lanyue dan secara alami duduk di kursi sebelah Qin Lanyue sambil berkata, "Oh, rupanya kau masih ingat kalau aku suka makan anggur." Lanyue teringat dengan masa kecil mereka dulu, dan kemudian dia berkata sambil tertawa, "Tentu saja, aku masih ingat. Dulu, setiap kali kau datang ke rumahku, kau akan mengobrak-abrik kotak persediaan kami untuk menemukan anggur untuk dimakan." Meskipun keluarga Qin dan keluarga Wood bersaing satu sama lain, namun dulu Leon dan Lanyue sangat akrab satu sama lain. Mereka sama akrabnya dengan sahabat karib. Leon juga tersenyum. Kemudian dia berbicara sambil meraih pergelangan tangan Lanyue. "Sepertinya, agar terus bisa makan anggur di masa depan, aku harus bekerja keras untuk membuatmu pulih secepat mungkin." Qin Lanyue secara alami memahami tujuan kedatangan Leon kali ini. Dia tidak melawan dan membiarkan Leon memegang pergelangan tangannya yang dingin. Dia kemudian bertanya, "Aku penasaran, kapan kau belajar kedokteran?" Sambil tetap memeriksa denyut nadi Qin Lanyue, Leon bertanya, "Kau ingin tahu?" Qin Lanyue mengangguk dengan lembut. "Iya." Leon berkata, "Kalau begitu, aku akan memberitahumu saat keadaanmu sudah baik-baik saja." Qin Lanyue mengangguk lagi dengan antusias. "Baiklah." Sepertinya Lanyue benar-benar percaya kalau Leon bisa menyembuhkannya dan akan memberitahunya jawabannya. Melihat keduanya berbicara begitu hangat, Qin Muyun sedikit tercengang. Sejak kapan putrinya dan Leon memiliki hubungan yang begitu baik? Bahkan Stephen juga sedikit terkejut. Dia tahu kalau Leon memang sering menggoda Lanyue ketika mereka masih kecil. Dan dulu Qin Lanyue juga sangat tidak menyukai Leon. Tetapi sekarang tampaknya hubungan antara keduanya bukanlah hubungan antar orang asing. Mereka berdua terlihat seperti teman dekat. Sebelumnya, Stephen sempat merasa khawatir kalau Leon akan menolak permintaannya. Tapi sekarang, sepertinya dia tidak perlu khawatir lagi. Melihat hubungan sepasang anak laki-laki dan perempuan yang hangat ini, Stephen tiba-tiba berpikir, kalau mereka berdua bisa menjadi suami dan istri, betapa hebatnya persatuan itu. Pernikahan dua keluarga, Wood dan Qin, dengan kemampuan keduanya yang sangat luar biasa, siapa yang akan bisa menandingi mereka saat itu? Tiba-tiba dia memikirkan lelucon lama Leon yang mengatakan bahwa untuk berurusan dengan keluarga Qin, cara terbaiknya adalah tidur dengan Qin Lanyue. Mungkinkah tuan mudanya sendiri sudah memiliki pemikiran seperti itu?
Pada saat ini, ketika sedang memeriksa denyut nadi Qin Lanyue, alis Leon berkerut. Hati Qin Muyun dan Stephen pun menegang pada saat yang bersamaan. Mungkinkah kondisi Qin Lanyue sudah tidak bisa tertolong lagi? Bab 137, Tubuh Suanyin. Qin Muyun yang gugup adalah orang pertama yang membuka suaranya untuk bertanya. "Tuan Muda, ada apa? Apakah penyakitnya sulit untuk diobati?" Sementara itu Stephen tidak berbicara apa-apa, tetapi dia juga menatap Leon dengan gugup. Leon tidak langsung menjawab, dia hanya mengerutkan keningnya. Ini membuat Qin Muyun menjadi semakin gugup. Sebaliknya Qin Lanyue justru tersenyum sedikit. Sepertinya dia tidak peduli sama sekali dan hanya berkata, "Tidak apa-apa, aku sudah bersiap untuk situasi yang terburuk. Aku bisa menerima hasil apapun." Leon menghela nafas ringan. Bukannya tidak ada cara untuk mengobatinya. Hanya saja metode pengobatannya sedikit merepotkan. Qin Muyun tertegun dan kemudian dia memikirkan sesuatu. Lalu segera dia berbicara. "Apa yang kau inginkan? Selama kau bisa menyembuhkan Lanyue, tidak peduli apa permintaanmu, aku akan berjanji padamu kalau aku akan mengabulkannya." Qin Muyun berpikir kalau sepertinya Leon sedang mencari alasan untuk meminta timbal balik. Bagaimanapun, keluarga Qin dan keluarga Wood telah bersaing selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin Leon bersedia menyelamatkan Lanyue tanpa mendapatkan kompensasi apapun? Leon berkata dengan ringan, "Tidak ada gunanya bagimu untuk berjanji padaku." Leon memiliki kesan yang baik terhadap Qin Lanyue, tetapi itu tidak berarti bahwa dia juga memiliki kesan yang baik terhadap Qin Muyun. Apa yang dulu pernah dilakukan orang ini pada Stephen masih tersimpan dengan jelas di dalam ingatannya. Qin Muyun tercengang. Apa? Qin Muyun adalah kepala keluarga Qin. Bagaimana bisa tidak ada gunanya kalau dia berjanji? Leon mengabaikan ekspresi Qin Muyun dan hanya berkata dengan ringan, "Aku ingin berbicara berdua saja dengan Lanyue." Qin Muyun tercengang kembali. Mengobrol dengan Qin Lanyue berdua saja. Bukankah Leon hanya perlu mengatakan apa obatnya? Memangnya apa yang harus mereka bicarakan berdua saja? Muyun sangat gelisah di dalam hatinya. Tetapi saat ini dia mendengar suara putrinya berkata, "Ayah, biarkan aku berbicara dengan Leon." Muyun menjawab dengan enggan, "Baiklah." Mau tidak mau, akhirnya Muyun pun pergi bersama Stephen. Sambil menunjuk ke arah anggur yang terletak di atas meja kopi, Lanyue tersenyum sedikit pada Leon dan berkata, "Ayo, makanlah anggurnya dan kita bisa bicara." Tanpa merasa sungkan, Leon langsung mengambil satu anggur dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Lalu dia mengambil anggur yang kedua dan menyerahkannya ke mulut Qin Lanyue. Awalnya Lanyue sedikit terkejut, tetapi kemudian dia membuka mulut kecilnya dan menelan anggur itu. Sambil makan anggur, Lanyue bertanya, "Apakah sulit untuk mengatakannya?" Leon menghela nafas ringan. "Sebenarnya tidak sulit untuk mengatakannya. Semua itu terutama tergantung apakah kau bersedia bekerja sama atau tidak." Qin Lanyue sedikit bingung. "Bekerja sama? Apa yang kau inginkan untuk kulakukan?" Untuk mengobati penyakitnya sendiri, tentu saja Qin Lanyue akan bekerja sama sepenuhnya. Leon menjawab dengan wajah serius, "Kau harus tidur dengan seorang pria yang memiliki aura tubuh yang kimurninya sepertiku." Qin Lanyue terkejut mendengar jawaban ini dan dia memikirkan berbagai kemungkinan. Apa maksudnya dengan tidur bersama? Bisakah tidur bersama menyembuhkan penyakit? Untunglah Qin Muyun sudah pergi. Seandainya dia masih ada di sini dan dia mendengar kalimat ini, dia pasti sudah sejak tadi melompat dan mengusir Leon. Dukun apa yang menyarankan tidur bersama sebagai obat untuk menyembuhkan suatu penyakit?
Siapa yang akan percaya pada penipuan seperti ini? Leon juga tahu bahwa jawaban ini terlalu mengejutkan. Jadi dia menghela nafas pelan di dalam hatinya dan terus berbicara. Kau sudah tidak tahan dingin sejak kau masih kecil, bukan? Qin Lanyue mengangguk. Ini juga yang menjadi alasan kenapa dia jarang mengenakan rok. Leon menghela nafas ringan. Kau bukan memiliki penyakit. Hanya saja kau dilahirkan dengan tubuh yang dingin. Dokter Liu di keluargamu telah memberimu ramuan panas selama bertahun-tahun. Tujuannya adalah untuk mengusir hawa dingin di tubuhmu. Tetapi yang kau miliki bukanlah tubuh dingin biasa, tetapi tubuh dingin yang langka dalam 100 tahun. Tidak peduli betapa berharganya ramuan obat itu, tetap saja akan sulit untuk sepenuhnya membasmi hawa dingin itu. Pada kenyataannya, kalau bukan karena obat dari Dr. Liu, dengan kondisi fisikmu ini, aku khawatir kau tidak akan hidup sampai usia 16 tahun. Qin Lanyue mengangguk. Leon memang benar. Kalau bukan karena Dr. Liu terus-menerus menggunakan berbagai obat panas untuk menetralkan hawa dingin di tubuhnya, dia pasti sudah lama mati. Tapi apa hubungannya ini dengan tidur bersama? Leon tersenyum pahit. Untuk menghilangkan hawa dingin di tubuhmu, selain terus meminum ramuan obat panas, kau juga perlu bersinggungan dengan seorang pria agar secara perlahan-lahan bisa menyerap hawa yang qi dari pria itu dan menghilangkan hawa dingin di tubuhmu. Bukankah itu terdengar misterius? Qin Lanyue mengangguk. Dia tahu dengan pasti bahwa Leon bukanlah orang yang suka bercanda mengenai hal ini. Jadi dia yakin kalau saat ini Leon sedang tidak menggodanya. Leon bertanya dengan penasaran, "Apakah kau percaya akan hal ini?" Qin Lanyue mengangguk dengan sangat datar. "Iya, aku percaya." Jawaban Qin Lanyue ini membuat Leon sedikit terkejut. Seandainya dia yang mendapatkan pertanyaan ini, dia pasti akan menjawab kalau dia tidak akan pernah mempercayai saran seperti itu. Tetapi siapa sangka Lanyue benar-benar akan mempercayai omong kosong seperti itu. Lanyue tidak peduli dengan keterkejutan Leon. Dengan tersenyum dia bertanya, "Jadi, kau adalah pria dengan aura tubuh yang qi, yang murni?" Melihat Qin Lanyue begitu tenang, Leon pun menjawab dengan tenang juga, "Iya." Leon tidak menyangka bahwa wanita yang dikatakan oleh Pak Tualong akan menemaninya sepanjang hidupnya ternyata adalah putri dari keluarga Qin, saingan dari keluarga Wood. 3 tahun lalu, dia dibawa ke desa Auros Hill oleh kakeknya untuk tinggal bersama Pak Tualong. Kakeknya menyuruhnya mengikuti Pak Tualong bukan hanya untuk mempelajari keterampilan, tetapi alasan terpentingnya adalah karena aura yang qi murni di tubuhnya terlalu kuat. Kalau dia tidak dirawat, tidak akan butuh waktu lama bagi seluruh tubuhnya untuk menjadi merah dan mati. Sebenarnya, kalau bukan karena Pak Tualong, dia juga tidak akan hidup sampai umur 16 tahun. Selama 3 tahun, Pak Tualong mengajarinya keterampilan medis untuk menyelamatkan dirinya sendiri ketika Pak Tualong pergi. Pak Tualong juga mengajarinya seni bela diri untuk memperkuat fisiknya dan membuat perlawanannya sedikit lebih kuat. Hanya saja, yang tidak diduga oleh Pak Tualong adalah bahwa orang dengan tubuh yang qi murni ternyata adalah ahli seni bela diri. Hanya dalam waktu 3 tahun, kecepatan peningkatan kultivasi Leon membuat Pak Tualong sedikit terpana. Yang qi murni yang keluar dari waktu ke waktu, pada saat itu juga dihilangkan oleh qi sejati. Namun, meski begitu, mengandalkan qi sejati dalam tubuh tidak dapat sepenuhnya melarutkan yang qi murni di dalam tubuh. Saat kultivasinya menjadi mendalam, yang qi murni di dalam tubuh akan menjadi semakin intens. Menurut momentum ini,
Leon tidak akan bisa hidup sampai 30 tahun. Kalau Leon ingin sepenuhnya menghilangkan yang Qi murni yang ada di tubuhnya, dia harus menemukan wanita dengan hawa dingin di tubuhnya dan menggunakan hawa dingin itu untuk menghilangkan yang Qi murninya. Dan wanita dengan hawa dingin seperti itulah yang ditakdirkan untuk ditemani Leon sepanjang hidupnya. Karena berpikir dia masih muda, selama ini Leon tidak pernah terburu-buru untuk menemukan wanita itu. Tetapi siapa sangka kali ini Qin Lanyue sakit parah dan Leon datang untuk merawatnya. Lalu menemukan kalau Qin Lanyue adalah wanita dengan hawa dingin yang dia cari. Apakah ini adalah lelucon takdir yang sudah ditentukan sebelumnya? Leon tidak percaya pada takdir, dan pada saat ini dia juga menunjukkan senyum pahit yang tidak berdaya. Pada saat ini, Qin Lanyue tiba-tiba menghela nafas ringan. Tidak masalah, Leon bertanya dengan bingung. Apakah kau baik-baik saja? Qin Lanyue tersenyum dan sepertinya dia berpikir kalau lelucon takdir ini terlalu lucu. Jadi dia tertawa kembali. Untungnya, kita sudah saling kenal sejak lama. Jadi ketika kita saling mengobati penyakit kita tidak akan merasa terlalu malu. Leon terdiam beberapa saat. Justru karena mereka telah saling mengenal sejak lamalah, sehingga situasinya menjadi lebih memalukan. Kalau bukan karena keberadaan Ariana, Leon pasti tidak akan terlalu peduli. Bagaimanapun, dia tidak akan menderita kerugian kalau harus tidur dengan wanita cantik seperti Qin Lanyue. Tetapi Ariana baru saja pergi sebulan yang lalu, dan kalau sekarang dia harus berbagi kamar dengan wanita lain, bukankah itu akan terlihat agak tidak etis? Pada saat ini, sebaliknya, justru Qin Lanyue lah yang bertanya pada Leon yang sejak tadi hanya terdiam. Bagaimana? Apakah ini tidak nyaman untukmu? Leon menggelengkan kepalanya. Tidak, aku hanya berpikir kalau itu akan membuat buruk reputasimu. Ketika Leon pertama kali menerima cinta Ariana, dia telah memikirkan hari ini. Pernikahan adalah sebuah simpul dalam hidupnya dan itu tidak bisa dihindari sama sekali. Hanya saja dalam hubungan Ariana dan Leon, mereka berdua sama-sama saling menyukainya, jadi tidak ada masalah sama sekali. Surat Ariana yang terakhir memberinya perasaan yang luar biasa, dan juga membuatnya mengerti bahwa gadis seperti Ariana adalah eksistensi yang layak untuk dipertahankan seumur hidupnya. Leon benar-benar berencana untuk menunggu Ariana kembali dan menikahinya. Tapi sekarang, untuk memiliki hubungan seperti itu dengan wanita lain, Leon merasa sedikit bersalah di dalam hatinya. Bahkan meskipun dia bisa menghibur dirinya sendiri dengan mengatakan bahwa pernikahannya dengan Qin Lanyue nantinya adalah karena alasan penyembuhan, tetapi rasa bersalah itu masih tetap ada. Namun Leon bukanlah orang yang bertele-tele. Ini bukan hanya terkait dengan kehidupan Qin Lanyue, tetapi juga terkait dengan hidupnya sendiri. Dia percaya kalau nanti Ariana tahu, Ariana tidak akan pernah menyalahkannya, dan bahkan dengan karakternya, Ariana pasti akan mendukungnya untuk melakukan hal ini. Tapi pertanyaannya adalah, bagaimana dengan perasaan Qin Lanyue? Qin Lanyue tidak bersalah. Seperti kata Pak Tualong, ini adalah kondisi fisik bawaan. Hampir tidak mungkin kalau kondisi ini disembuhkan secara total. Tapi melalui rekonsiliasi yin dan yang, mereka berdua bisa menetralkan hawa dingin dan yang Qi murni di tubuh mereka masing-masing. Inilah sebabnya kenapa Pak Tualong memberitahu Leon bahwa ada seorang wanita yang akan menemaninya selama sisa hidupnya. Mereka akan saling ketergantungan satu sama lain. Tentu saja secara teori, untuk dapat menemukan tubuh yang Qi murni dan tubuh dengan hawa dingin, itu merupakan pekerjaan yang tidak mudah. Bahkan,
Mungkin dibutuhkan waktu selama 100 tahun untuk menemukannya. Sudah takdir Leon dan Qin Lanyue untuk saling bertemu. Kalau Leon masih ingin mencari orang yang lain lagi, itu hampir setara dengan mimpi orang bodoh. Kalau tidak pernah ada Ariana, Leon tidak akan merasa bersalah menikahi Qin Lanyue. Tapi sekarang, karena ada Ariana, dia tidak bisa menerima Qin Lanyue begitu saja. Tidak manusiawi rasanya kalau dia hanya menginginkan tubuh Qin Lanyue demi kesembuhannya sendiri, padahal dia tidak memiliki perasaan pada Lanyue dan tidak ingin menikahinya. Lanyue adalah wanita tertua dari keluarga Qin, dan dia bukan gadis biasa. Jadi tentu saja Leon tidak boleh memperlakukannya semaunya sendiri. Lagi pula keluarga Qin pasti tidak akan tinggal diam kalau mereka mengetahui hal ini. Sebaliknya, saat ini Lanyue terlihat sangat terbuka dan tersenyum sedikit. Hahaha, ini hanya pengobatan. Ini sama seperti dokter kandungan pria yang membantu wanita hamil melahirkan. Mungkinkah reputasi wanita hamil itu akan rusak? Hanya saja, ada gumpalan kesedihan melintas di mata Qin Lanyue. Sudah jelas, wanita secerdas Lanyue pasti mengerti apa maksud perkataan Leon. Leon menghela nafas panjang. Metode perawatan mereka berdua jelas berbeda dari dokter kandungan pria yang membantu wanita hamil melahirkan bayinya. Tetapi Qin Lanyue telah mengatakan hal ini. Kalau Leon masih mengelak lagi, dia akan terlihat merendahkan Qin Lanyue. Leon menghela nafas panjang dan kemudian berbicara. Kondisimu saat ini sudah sangat buruk. Aku perlu mengkondisikan tubuhmu terlebih dahulu sebelum kau bisa menerima perawatan. Kalau kau tidak keberatan, kau bisa mengikutiku kembali ke keluarga Wood hari ini supaya kau akan lebih mudah untuk dirawat pada saat itu. Qin Lanyue mengangguk dan benar-benar setuju. Baiklah, aku sama sekali tidak keberatan. Leon sedikit terkejut dengan reaksi Lanyue saat ini. Sejak dulu Lanyue adalah wanita yang sederhana dan cakap. Dia mungkin bisa menyetujui rencana perawatan, tetapi bagaimana dia bisa bersedia mengikuti Leon begitu saja ke rumah keluarga Wood? Ketika Qin Lanyue memberitahu ayahnya kalau dia akan pindah ke keluarga Wood untuk perawatan, mata Qin Muyun berkedip dengan kecurigaan. Dia tidak mengerti kenapa putrinya itu perlu pergi ke keluarga Wood untuk menjalani perawatan. Tetapi bagaimanapun juga, dia merasa khawatir dengan kondisi tubuh putrinya. Jadi dia tidak bisa menolak dan setuju. Malam itu, Leon kembali ke keluarga Wood bersama dengan Qin Lanyue. Qin Lanyue sendiri juga membawa serta pelayan pribadinya yaitu Xiao Yuan. Ketika mereka tiba di rumah keluarga Wood, hari sudah malam. Yurin juga sudah kembali dari perusahaan dan sedang memasak makan malam. Sementara Xie Xiao yang telah tinggal di sini ikut membantu Yurin memasak. Ketika mendengar langkah kaki Leon, Xie Xiao langsung melompat keluar dari dapur. Ketika dia melihat Lanyue sedang digendong oleh Leon, dia langsung tercengang. Xie Xiao bertanya dengan bingung, "Kakak Lanyue, apa yang kau lakukan di sini?" Dalam dunia bisnis, keluarga Wood dan keluarga Qin adalah saingan abadi. Tentu saja aneh rasanya melihat Qin Lanyue datang ke rumah keluarga Wood, apalagi dia datang bersama dengan Leon. Tanpa memberikan kesempatan kepada Qin Lanyue untuk berbicara, Leon sudah lebih dulu mewakili untuk menjawab pertanyaan itu. Kesehatan Lanyue tidak terlalu baik, jadi dia perlu tinggal di sini sebentar untuk memulihkan tubuhnya. Xie Xiao bahkan menjadi lebih bingung lagi mendengarnya. Hah? Lalu kenapa dia harus ke sini? Menurut Xie Xiao, semua ini tidak masuk di akal. Meskipun Leon dan Qin Lanyue adalah kenalan lama,
tetapi hubungan keluarga mereka tidak terlalu baik. Kalau kondisi kesehatan Qin Lanyue tidak dalam kondisi baik, untuk apa Leon membawanya ke sini? Melihat Xi Xiao banyak berbicara, Leon memelototi Xi Xiao dengan ganas. Dia adalah pasienku. Ketika Xi Xiao menyadari arti tatapan mata Leon, sikapnya segera berubah 180 derajat. Dia berkata dengan ramah kepada Lanyue, "Kakak Lanyue, selamat datang di rumah ini. Aku akan mengantarmu ke kamarmu." Leon tidak bisa berkata-kata. Xiao Yuan yang berada di sebelah Qin Lanyue juga terdiam beberapa saat. Wanita tertua dari keluarga Xi ini mengubah sikapnya terlalu cepat, bukan? Qin Lanyue yang tenang berterima kasih pada Xi Xiao. "Terima kasih." Qin Lanyue bersikap sangat tenang. Bahkan tidak ada sedikit pun rasa penasaran di wajahnya untuk bertanya kepada Xi Xiao. Kenapa Xi Xiao bisa ada di rumah Leon? Sebenarnya, ini juga sudah bukan rahasia lagi. Sejak hari pernikahan itu, Xi Xiao sudah tinggal di keluarga Wood. Keluarga Xi secara pribadi sudah datang ke kediaman keluarga Wood untuk meminta Xi Xiao kembali pulang. Tetapi Xi Xiao mati-matian menolaknya. Ketika teringat kalau Leng Yanfeng saat ini menghilang, Qin Lanyue diam-diam melirik ke arah Leon lagi. Di dalam hatinya, dia berpikir, hilangnya Leng Yanfeng tidak akan ada hubungannya dengan dia, bukan? Ini sudah hampir sebulan, dan meskipun sudah mengerahkan sistem intelijen keluarga Leng, namun masih saja tidak ada berita sedikit pun tentang keberadaan Leng Yanfeng. Pada saat ini, Yurin juga kebetulan keluar dari dapur. Dalam perjalanannya pulang tadi, Leon sudah mengiriminya pesan dan memberitahunya secara garis besarnya. Jadi dia tidak memiliki pendapat sedikit pun tentang keputusan yang dibuat oleh Leon ini. Melihat wajah Qin Lanyue yang sedikit pucat, Yurin juga merasa sedikit iba di dalam hatinya. Dia berjalan menghampiri Qin Lanyue dengan hangat. Lalu dia meraih tangan kecil Qin Lanyue dan berkata, "Anggaplah ini sebagai rumahmu sendiri." Melihat wanita aneh di depannya yang posturnya sama dengan dirinya sendiri, tetapi kemampuannya tidak di bawah dirinya sendiri, Qin Lanyue juga tersenyum sedikit dan berkata, "Terima kasih Kak Yurin." Ketika Leon menyadari bahwa ada dua orang yang dikenal sebagai Dewi Kecantikan Eastcliff berada di rumahnya seperti keluarga, Leon tiba-tiba merasa bahwa situasi ini sangat indah dan hangat. Hati Leon menjadi bangga ketika dia mengingat bahwa dua wanita tercantik di Eastcliff akan tinggal bersamanya untuk periode waktu tertentu. Siapa di dunia ini yang memiliki keterampilan seperti ini kecuali seorang Leon Wood? Pada saat ini, ponsel Leon tiba-tiba berdering. Begitu telepon terhubung, suara Luo Sanhai yang sedikit gugup dan bersemangat datang dari ujung telepon yang lain. "Tuan Muda, ada berita tentang komunitas masyarakat senjata berdarah." Bab 139, Masyarakat Senjata Darah. Sejak The Blood Gun Society atau Masyarakat Senjata Darah diserang ketika turnamen pertempuran bawah tanah, organisasi ini telah menjadi duri di hati Leon. Secara khusus, serangan yang dialami oleh Stephen membuat Leon menyadari bahwa tanpa menghapus organisasi ini, dia tidak akan bisa merasa aman. Organisasi yang berspesialisasi dalam melatih tentara orang mati ini jelas merupakan organisasi yang menakutkan. Dengan kekuatannya, Leon mungkin bisa menghindari pukulan fatal saat diserang. Tetapi bagaimana dengan orang lain? Orang lain tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan alarm peringatan bahaya sebelum bahaya itu sendiri datang. Kemampuan ini adalah naluri yang dia kembangkan setelah mengikuti Pak Tualong melalui banyak krisis antara hidup dan mati.
Meskipun orang lain bisa saja mempekerjakan pengawal untuk menjaga keselamatan mereka, namun penembak jitu itu memiliki keahlian menembak yang akurat. Hanya diperlukan satu peluru untuk menghabisi seseorang. Leon tidak ingin orang-orang di sekitarnya diancam seperti itu sepanjang waktu. Mencari tahu mengenai masyarakat senjata darah dan sepenuhnya memberantas masyarakat senjata darah juga menjadi masalah mendesak bagi Leon. Hanya saja, komunitas ini terlalu misterius. Yuan Hua telah menyelidiki selama lebih dari sebulan. Namun dia belum menemukan petunjuk apapun. Tapi hari ini, Luo Sanhai memiliki informasi tentang komunitas ini. Leon tidak terkejut. Bagaimanapun, organisasi masyarakat senjata darah tidak terlihat, dan Luo Sanhai yang selama ini bekerja dalam wilayah abu-abu secara alami memiliki keunggulan tertentu dibandingkan Yuan Hua. Leon menutup telepon dan memikirkan apa yang dikatakan Luo Sanhai tentang pertemuan masyarakat senjata darah. Dia pun berkata langsung kepada Yurin, "Kakak, aku punya sesuatu untuk diurus di luar. Tolong temani Lanyoy sebentar ya." Yurin menjawab sambil tersenyum tipis, "Baiklah, jangan khawatir." Leon tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia mengangguk ke arah Qin Lanyoy dan melangkah keluar. Setelah Leon tidak terlihat lagi, Qin Lanyoy bertanya pada Yurin, "Apakah kau tidak khawatir dengan kepergiannya?" Meskipun mereka tidak dapat mendengar isi percakapan Leon dan Luo Sanhai dengan jelas, tetapi melihat ekspresi Leon barusan, mereka juga samar-samar bisa menebak kalau ada yang tidak beres. Tadinya Qin Lanyoy berpikir kalau Yurin akan merasa khawatir dan akan menghentikan Leon. Tetapi siapa sangka kalau Yurin justru hanya tersenyum mendengar Leon berpamitan. Seolah-olah Leon hanya berpamitan untuk keluar jalan-jalan. Sebelum Yurin bisa berbicara, si Xiao yang ada di samping sudah terkekeh. Sambil tersenyum santai dia menjawab, "Apa yang perlu dikhawatirkan? Dengan kemampuan kakak Leon, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menyakitinya." Ini membuat Qin Lanyoy tidak bisa berkata-kata. Menurutnya, si Xiao terlalu percaya diri dan secara membabi buta percaya pada Leon. Ketika Leon keluar dari villa keluarga Wood, Gordon dan Abu sudah menunggu di depan. Kali ini untuk pertemuan masyarakat senjata darah. Dua orang kuat ini tentu saja harus dibawa. Leon masuk ke dalam mobil dan Gordon yang bertanggung jawab untuk mengemudi. Pada saat ini Leon bertanya pada Abu, "Abu, bagaimana peningkatan kultivasimu?" Abu menjawab dengan sedikit malu, "Berkat bimbingan Gordon, aku memiliki beberapa peningkatan, tapi aku belum mengembangkan kekuatan internalku." Pelatihan yang diberikan Leon kepada Abu sangat mendalam, tapi dengan IQ yang dimiliki Abu, pelatihan itu tampaknya sangat melelahkan. Untungnya saat ini Abu tinggal bersama Gordon. Jadi kalau ada hal-hal yang tidak dia mengerti, bisa ditanyakannya langsung kepada Gordon. Bisa dikatakan kalau tadinya Abu hampir tidak mengerti bagaimana cara berkultivasi. Leon melambaikan tangannya. "Ini baru beberapa hari. Mana ada orang yang bisa dengan begitu mudahnya menumbuhkan kekuatan internalnya hanya dalam hitungan hari. Kau tidak perlu khawatir." Latihan yang diberikan Leon kepada Abu dan Gordon bukanlah rangkaian latihan yang sama. Itu karena situasi keduanya memang benar-benar berbeda. Gordon membunuh dengan tegas dan menembak dengan cepat. Kekuatan Gordon memang terletak pada membunuh dan menembak. Sementara Abu dilahirkan dengan kekuatan ilahi dan badan yang besar serta kuat. Jadi Leon memberikan Abu pelatihan yang berfokus untuk memperkuat stamina fisiknya. Dengan kondisi fisiknya saat ini, bahkan meskipun Abu tidak menumbuhkan kekuatan internal,
selama dia bisa memperkuat tubuh fisiknya hingga batas tertingginya, dia tidak akan lebih buruk daripada seniman bela diri kekuatan internal biasa. Abu mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia menyimpan kebaikan Leon di dalam hatinya. Ketiganya kemudian pergi dari villa keluarga Wood. 1 jam kemudian, mobil mereka pun tiba di sebuah kota kecil di pinggiran barat Laut East Cliff. Luo Sanhai dan Yuan Hua sudah menunggu di sana. Melihat Luo Sanhai benar-benar datang sendiri, Leon sedikit terkejut dan bertanya, "Kenapa kau juga ada di sini?" Berurusan dengan organisasi misterius yang memiliki penembak jitu seperti masyarakat senjata darah adalah hal yang sangat berbahaya. Leon benar-benar tidak menyangka kalau Luo Sanhai juga akan datang sendiri ke tempat ini setelah menghubunginya tadi. Luo Sanhai menjawab sambil tersenyum, "Aku khawatir orang-orang itu akan menakut-nakuti yang lainnya. Jadi aku memutuskan untuk datang dan melihatnya sendiri." Leon segera mengerti kalau Luo Sanhai sedang menunjukkan kesetiaannya kepada dirinya. Tanpa banyak bicara, dia menoleh untuk melihat Yuan Hua dan bertanya, "Bagaimana penyelidikan situasinya?" Dalam perjalanan ke sini, Leon memberitahu Yuan Hua mengenai informasi yang disampaikan oleh Luo Sanhai. Bagaimanapun juga, ini adalah kasus besar. Kalau Yuan Hua berhasil menangkapnya, ini akan menjadi sebuah pencapaian besar yang akan sangat membantu karir Yuan Hua. Sebelum Leon tiba, Yuan Hua telah mengirim seseorang untuk menyelidiki masalah ini dengan cermat. Jadi saat ini, dengan yakin dia menjawab, pada dasarnya sudah dikonfirmasi bahwa 3 orang pembunuh yang melakukan kejahatan besar dalam beberapa tahun terakhir ini ada di antara mereka. Selain itu, ada tempat pengujian di belakang lokasi mereka dengan banyak senjata. Kemungkinan itu adalah pangkalan untuk pelatihan mereka. Leon mengerang marah. Orang-orang ini sangat berani. Mereka benar-benar membangun pangkalan begitu dekat dengan East Cliff? Yuan Hua berkata dengan suara yang dalam. Seringkali, tempat yang paling berbahaya justru merupakan tempat yang paling aman. Tapi tentu saja itu tidak akan bisa dilakukan dengan mudah, tanpa bantuan orang luar, tanpa bantuan orang lain. Orang lain yang dimaksud oleh Yuan Hua itu tidak lain adalah keluarga besar seperti keluarga Leng dan keluarga Qi. Leon sendiri kembali bertanya, "Apakah kau sudah memeriksa situasi negeri ini?" Yuan Hua menjawab, "Aku sudah memeriksanya. 3 tahun yang lalu, grup Qiyu dari keluarga Qi mengincar tanah ini. Tetapi karena beberapa masalah penggusuran, akhirnya peralihan tanah ini belum dimulai." Leon mengerutkan keningnya. Keluarga Qi? Mungkinkah senjata darah ini didanai secara diam-diam oleh keluarga Qi? Yuan Hua secara alami mengerti apa yang ada di pikiran Leon. Jadi dia berkata, "Memang belum ada bukti. Tetapi orang-orangku telah mengepung pangkalan dan mereka bisa menyerang kapan saja. Selama mereka bisa menangkap beberapa orang hidup-hidup, pasti tidak akan sulit untuk menemukan buktinya." Leon mengangguk dan berkata, "Baiklah, kalau begitu, suruh orang-orangmu untuk mulai bergerak dengan hati-hati." Yuan Hua menjawab tegas, "Aku mengerti." Setelah itu dia mengeluarkan walkie-talkie dan mengucapkan beberapa patah kata ke arah walkie-talkie. Tak lama kemudian, terlihat beberapa sosok bersenjata lengkap keluar dan langsung bergegas ke rumah pribadi yang tidak jauh dari situ. Kemudian terdengar beberapa tembakan. Namun dengan segera suara tembakan itu pun menghilang. Tampaknya orang-orang Yuan Hua telah mengendalikan situasi secara keseluruhan. Apakah ini adalah akhirnya? Leon sedikit terkejut.
Ini adalah organisasi senjata darah yang menghasilkan para pembunuh tingkat tinggi. Mungkinkah mereka bisa dikalahkan semudah ini? Pada saat ini sebuah teriakan tiba-tiba datang dari rumah. "Mundur, ada bom!" Kemudian Leon melihat beberapa petugas polisi khusus bergegas keluar dari dalam, dan kemudian seiring dengan raungan besar yang bergema di seluruh kota, terlihat nyala api ledakan ke langit. Pada saat ini, terdengar beberapa ledakan berturut-turut. Beberapa petugas SWAT yang baru saja berlari ke pintu langsung diledakkan dan terkubur bersama dengan reruntuhan rumah itu. Apakah ini jebakan? Wajah Yuan Hua berubah menjadi pucat dalam sekejap. Wajah Luo Sanhai juga berubah drastis. Dia jelas tidak menyangka kalau sekelompok orang itu begitu licik dan menanam begitu banyak bom di dalam ruangan. Api yang ganas menerangi segala sesuatu di sekitar mereka. Pada saat ini, suara tembakan lain terdengar di langit malam. Wajah Leon berubah dan dia berseru, "Cepat sembunyi!" Sambil berbicara, Leon melompat mencari tempat berlindung. Abu juga bergerak dengan cepat sehingga mereka bisa terhindar dari tembakan. Namun Yuan Hua yang sudah tua bergerak sedikit lamban sehingga seluruh tubuhnya terkena peluru dan dia pun terhempas ke belakang lalu jatuh dengan keras ke tanah. Leon terkejut dan berteriak, "Yuan Hua!" Tubuh Yuan Hua baru saja mendarat dengan keras ke tanah. Dia merasakan sakit yang tajam di hatinya. Untungnya dia mengenakan pelindung tubuh. Jadi dia tidak terbunuh oleh tembakan peluru. Tetapi kekuatan peluru dari penembak jitu begitu kuat, sehingga tulang dadanya terasa seperti akan terbelah. Yuan Hua perlahan mencoba untuk bangkit sambil melaporkan apa yang baru saja dilihatnya. "Tuan Muda, aku baik-baik saja. Pria bersenjata itu tidak jauh, hanya sekitar 200 meter ke arah Jab 3. Beberapa polisi kriminal yang ada di sisi Yuan Hua hendak bergerak berdasarkan informasi dari Yuan Hua. Tetapi kemudian mereka mendengar suara Leon yang berkata, "Jaga kepala kalian, tetap menunduk. Serahkan saja sisanya padaku." Sambil berbicara, Leon langsung bergegas mengejar pria bersenjata yang dilaporkan oleh Yuan Hua tadi. Gordon dan Abu juga bergegas mengikuti Leon. Polisi-polisi yang tersisa saling memandang. Mereka tidak mengenal Leon, tetapi kalau menilai dari sikap pemimpin mereka terhadap Leon, mereka tahu kalau Leon adalah orang yang hebat dan tidak baik kalau mereka tidak mematuhi perintah Leon. Mereka semua kembali menunduk dan berlari menuju Yuan Hua. Angin malam bertiup di telinga. Leon sudah mengerti bahwa ini adalah jebakan yang dibuat untuk dirinya. Bagaimanapun, petunjuk itu ditemukan oleh Luo Sanhai. Jelas kalau pihak lain dengan sengaja membocorkannya, karena tahu bahwa Luo Sanhai pasti akan memberitahu Leon tentang hal ini segera setelah dia mengetahuinya. Hanya saja yang tidak mereka duga adalah ternyata Leon memberitahu Yuan Hua. Kalau bukan karena Yuan Hua mengirim tim polisi khusus untuk masuk dan mengganggu rencana pihak lain, Leon pasti yang akan bergegas masuk dan pada akhirnya akan dibom. Sungguh pembunuh dengan hati yang kejam. Ketika mengingat para polisi yang telah kehilangan nyawa mereka, hati Leon penuh dengan amarah. Yuan Hua sendiri hampir saja menjadi korban. Peluru itu jelas diarahkan ke kepalanya, tetapi setelah dia berhasil menghindar, peluru itu mengenai jantung Yuan Hua. Kalau bukan karena Yuan Hua mengenakan pelindung tubuh, saat ini Yuan Hua pasti sudah menjadi mayat. Kalau dia tidak membunuh semua orang ini, Leon benar-benar tidak akan bisa melampiaskan kebencian di hatinya. Kecepatan Leon sangat cepat. Dalam beberapa detik, dia sudah berlari jauh di depan Gordon dan Abu. Ketiganya mengejar dalam garis lurus ke arah di mana suara tembakan terdengar. Pada saat ini, Luo Sanhai yang ketakutan
lebih memilih untuk bersembunyi di bawah mobil dan tidak berani bergerak sama sekali. Dalam sekejap, Leon sudah bergegas ke lokasi di mana penembak jitu itu seharusnya berada. Tetapi penembak jitu sudah pergi. Leon yang telah mempelajari seni melacak langsung melihat ke sekeliling dan akhirnya memilih salah satu arah untuk dikejar. Penembak jitu itu sangat pintar. Dia telah meletakkan beberapa jejak palsu berturut-turut di arah lain untuk mengelabui Leon. Tetapi Leon yang memiliki banyak pengalaman jelas tidak akan mudah ditipu dengan hal semacam itu. Setelah beberapa saat, Leon menyusul jejak sebenarnya yang ditinggalkan oleh penembak jitu itu. Berdasarkan pengalamannya terakhir kali, Leon secara alami tahu kalau dia tidak bisa bergegas maju dengan gegabah. Dia berkonsentrasi tinggi untuk memeriksa segala sesuatu di sekitarnya. Leon meninggalkan jejak yang jelas agar Gordon dan Abu bisa mengikutinya. Butuh waktu hampir setengah jam sebelum akhirnya Leon bisa bergegas keluar dari hutan. Ada sungai di depannya, dan di sungai itu hanya ada satu jembatan yang terbuat dari kayu. Leon tiba-tiba berhenti. Kekuatan Leon memang sangat kuat. Dia bahkan bisa meraih pedang yang ditebas oleh wanita berambut hijau dengan tangan kosongnya. Tetapi ini tidak berarti kalau dia benar-benar kebal. Jembatan kayu itu sangat sempit dan hanya mampu menampung satu orang untuk lewat. Bahkan dengan kecepatannya, akan memakan waktu setidaknya beberapa detik untuk dia bisa menyeberangi jembatan kayu itu. Detik-detik itu adalah waktu yang cukup bagi penembak jitu untuk melepaskan beberapa tembakan. Jembatan kayu yang begitu sempit ini akan membuatnya tidak bisa mengelak sama sekali. Begitu dia menginjak jembatan, dia akan langsung menjadi target dari penembak jitu. Tentu saja Leon tidak akan mau dengan bodohnya bergegas menyediakan dirinya menjadi target dari penembak jitu. Apalagi pada saat dia berhenti, dia sudah merasakan seseorang sedang mendekat. Leon membalikkan tubuhnya secara langsung dan kemudian dia melihat 11 sosok keluar dari hutan dan membentuk lingkaran untuk mengepungnya di tengah. Situasi saat ini sangat gelap. Tidak ada bulan dan bintang di langit. Leon yakin bahwa penembak jitu yang melarikan diri ke seberang itu pasti tetap dapat membidik dirinya meskipun dalam keadaan cahaya yang seperti ini. Tetapi dengan adanya orang-orang yang mengelilinginya ini, penembak jitu itu mungkin tidak akan berani menembak. Karena begitu dia menembak, kemungkinan besar yang akan terkena tembakan adalah orang-orang mereka sendiri. Penembak jitu itu pasti tidak akan mau mengambil resiko begitu banyak. Leon yang bertekad di dalam hatinya memandang semua orang yang ada di sekelilingnya. Garis pandangnya sangat bagus, bahkan meskipun cahayanya sangat redup. Pada jarak sedekat ini, dia masih bisa melihat wajah beberapa orang. Ketika dia melihat wajah 2 orang terkemuka, pupil matanya pun membesar. Leon sedikit terkejut. Awalnya, dia masih berpikir bahwa orang yang menyergapnya mungkin merupakan seseorang dari keluarga Qi. Lagi pula sebidang tanah ini adalah wilayah keluarga Qi. Tetapi siapa yang bisa membayangkan bahwa orang yang menyergapnya adalah keluarga Leng? Dan yang lebih tidak dia duga adalah bahwa 2 tokoh terpenting dari keluarga Leng, yaitu Leng Tianfeng dan Leng Wushuang, hadir secara pribadi. Melihat Leon yang jatuh ke dalam pengepungan, semua orang itu tidak segera menyerang. Leng Wushuang melangkah maju dan berkata dengan dingin ke arah Leon, "Apa yang kau lakukan pada Yan Feng?" Bab 141, Arai berujung 3. Mendengar pertanyaan itu, Leon bergumam di dalam hatinya, "Apa yang kulakukan terhadap Leng Yan Feng? Leng Yan Feng sudah kutembak sampai mati. Orang ini datang dan bertanya di mana Leng Yan Feng sekarang.
Bagaimana aku harus menjawabnya? Dalam sekejap, Leon pun mengerti apa yang terjadi. Setelah membunuh Yan Feng dan yang lainnya hari itu, dia menggunakan bubuk tulang yang dikembangkan oleh Pak Tua Long untuk melelehkan mayat Leng Yanfeng dan yang lainnya, sehingga tidak ada jejak mengenai kematian mereka. Leng Yanfeng tentu saja tidak akan memberitahu keluarganya tentang penculikan yang dilakukannya terhadap keluarga Ariana, sehingga keluarga Leng berpikir kalau Leng Yanfeng baru saja hilang. Hanya saja hilangnya Leng Yanfeng ini sudah lebih dari sebulan. Dengan kekuatan keluarga Leng, tentu saja mereka juga dapat menemukan beberapa petunjuk dan akhirnya mencurigai Leon. Komunitas senjata darah jelas merupakan organisasi kultivasi rahasia keluarga Leng. Dulu, Leon pernah bertanya kepada Leng Yanfeng apakah dia yang mengirim penembak jitu, dan Leng Yanfeng mengatakan kalau itu bukan perbuatannya. Dengan karakter Yanfeng yang sombong, dia pasti tidak akan mengingkarinya kalau memang dia yang mengirim penembak jitu itu. Dari sisi ini, Leon akhirnya mengerti kalau Leng Yanfeng tidak tahu bahwa keluarganya memiliki organisasi seperti itu. Tentu saja Leon tidak akan dengan bodohnya mau mengakui bahwa dia yang membunuh Leng Yanfeng. Jadi dia pun berkata, "Hei, kakak ipar, kenapa kau menanyakan tentang hal ini padaku? Leng Yanfeng bukan anakku. Bagaimana aku tahu di mana dia berada?" Leon tidak ingin membuat masalah yang tidak perlu untuk dirinya sendiri. Dia juga mengerti bahwa Leng Wushuang hanya menebak-nebak saja. Jadi Leon tidak mau mengakuinya. Benar saja, begitu Wushuang mendengar Leon mengatakan bahwa dia tidak tahu, wajah Leng Wushuang langsung berubah menjadi pucat. Saat ini Tian Feng mendengus dingin dan berkata, "Sudah selama ini dan kau tetap belum mau mengakuinya?" Wajah Leon menunjukkan ekspresi tidak bersalah dan berkata, "Mengakuinya? Apa yang harus aku akui?" Seperti yang diduga Leon, Leng Yanfeng memang tidak memberitahu mereka berdua tentang penculikan yang dilakukannya kepada keluarga Ariana hari itu, hanya karena dia tahu bahwa paman dan bibi keduanya pasti tidak akan setuju. Leng Yanfeng memanggil wanita berambut hijau dan yang lainnya untuk diam-diam menculik keluarga Chen Tingting dengan dalih membalaskan dendam ketiga rubah darah. Tapi siapa yang sangka kalau pada akhirnya Leng Yanfeng tidak membunuh Leon, tetapi justru Leng Yanfeng lah yang dibunuh oleh Leon. Setelah Leng Yanfeng menghilang selama lebih dari sebulan, Leng Wushuang dan Leng Tianfeng mengerti bahwa sesuatu pasti telah terjadi pada Leng Yanfeng. Mereka segera mengerahkan kekuatan keluarga Leng dan pada akhirnya menemukan beberapa petunjuk yang mengarah kepada Leon. Meskipun itu hanya kecurigaan dan tidak ada bukti lengkap, namun keduanya pada dasarnya yakin bahwa Leng Yanfeng pasti dibunuh oleh Leon. Mereka bukan polisi, karena itu mereka tidak merasa membutuhkan bukti lengkap untuk berurusan dengan seseorang. Jadi mereka segera mengatur rencana ini. Awalnya mereka berpikir kalau Leon pasti akan langsung mengakuinya. Di seluruh East Cliff ini, siapa lagi yang berani dan memiliki kemampuan untuk membunuh Yanfeng selain Leon? Leng Wushuang dengan cepat menjawab, "Tidak ada bedanya apakah kau mau mengakuinya atau tidak. Aku tetap akan membunuhmu untuk membayar nyawa Leng Yanfeng." Leon berkata dengan wajah lugu, "Hei, Paman Leng, jangan bicara omong kosong. Aku belum bertemu dengan Yanfeng selama lebih dari sebulan. Bagaimana aku bisa membunuhnya?" Mendengar perkataan Leon barusan, Leng Wushuang yang sangat mencintai Yanfeng hampir saja muntah darah saking marahnya. Tentu saja Leon tidak bertemu dengan Yanfeng selama lebih dari sebulan. Itu karena Leon membunuhnya lebih dari sebulan yang lalu. Pada saat ini, Tianfeng mencibir, "Leon, kau mengatakan begitu banyak omong kosong. Kalau kau sengaja ingin mengulur waktu karena menunggu orang-orangmu untuk membantuku, untuk membantumu,
yakinlah kalau Gordon tidak akan datang ke sini. Aku sudah mengirim seseorang, seniman bela diri internal untuk mencegatnya. Malam ini, tidak akan ada yang bisa menyelamatkanmu." Keberanian Leon menyusut dan ekspresi wajahnya sangat terkejut. Seolah-olah dia tidak pernah menyangka kalau orang yang dikirim oleh Tian Feng untuk mencegat Gordon adalah seorang seniman bela diri internal. Pada saat ini, Leng Tianfeng langsung memberi perintah untuk menyerang Leon. Hanya dalam beberapa saat, Leon langsung memahami kengerian susunan serangan ini. 9 orang yang muncul untuk menyerang Leon adalah master legendaris dari kemeja kain besi berkerudung lonceng emas yang melindungi tubuhnya dengan ki. Leon tidak akan bisa selamat dari bencana ini. Meskipun Leon juga telah mempelajari beberapa keterampilan yang membuatnya bisa meraih pedang milik wanita berambut hijau dengan tangan kosong, tetapi masalahnya adalah dia masih agak jauh dari ranah ki, dan dia tidak bisa menahan serangan seperti itu. Pada saat hidup dan mati ini, Leon secara mengejutkan tetap bersikap tenang. Dia melihat pergelangan tangannya dan pisau lempar ekstra telah muncul di tangannya. Pisau lempar itu tidak besar karena hanya seukuran ibu jari, namun melesat dengan sangat cepat dan bisa berbelok arah. Trik ini tidak dipelajarinya dari Pak Tua Long. Leon memang sudah menyukai semua jenis pisau lempar sejak dia masih kecil, dan dia sering melatih tangannya sejak kecil. Seiring dengan berjalannya waktu, trik ini telah menjadi salah satu keunggulan mutlaknya. Hanya saja, biasanya Leon memang jarang menggunakan trik ini. Tetapi hari ini, karena dia tahu kalau dia akan berurusan dengan komunitas senjata darah, Leon pun secara alami membuat persiapan yang cukup. Pisau Leon bergerak dengan sangat cepat ke arah gerombolan itu, dan waktunya sangat akurat. Kalau akurasinya sedikit lebih lambat, pedang panjang dari lawan akan jatuh ke kepala Leon. Ke-9 orang ini, semuanya adalah tentara orang mati yang diam-diam dilatih oleh keluarga Leng. Mereka benar-benar setia kepada keluarga Leng, dan mereka mau mengorbankan hidup mereka tanpa ragu-ragu demi keluarga Leng. Mereka bisa mati untuk keluarga Leng kapan saja dan di mana saja. Ketika mengelilingi dan bersiap untuk membunuh Leon, ke-9 orang itu sudah lama siap mati. Mereka tidak akan pernah ragu meskipun harus menukar hidup mereka dengan nyawa Leon. Tapi masalahnya adalah pisau lempar Leon datang dengan terlalu tiba-tiba, dan itu menembak langsung ke rongga mata salah satu pria itu. Ketika melihat pisau lempar yang ditembakkan ke arahnya, pria itu secara naluriah menggerakkan pedangnya untuk memblokirnya. Reaksinya sangat cepat, dan pisau lempar yang ditembakkan kepadanya benar-benar mengenai dirinya. Pada saat ini, formasi yang awalnya sempurna akhirnya menjadi berantakan. Pria itu jelas memikirkan hal ini dan hendak menyelamatkannya dengan sekuat tenaga, tetapi sudah terlambat. Leon sudah hampir berbalik saat pedang pria itu bergerak ke arahnya. Dengan tangan kanannya, dia langsung meraih pedang itu dan menusukkannya hingga mengenai jantung pria itu. Seteguk besar darah menyembur keluar dari mulut pria itu. Jelas tusukan pedang ini melukainya dengan sangat dalam. Melihat situasi ini, Leng Wushuang dan Leng Tianfeng yang mengawasi di samping langsung mengubah ekspresi wajah mereka. Tianfeng tiba-tiba mengeluarkan pedang dan akan menebas Leon, tetapi dia melihat cahaya dingin lain keluar di malam hari. Dia melihat sebuah pisau terbang di kegelapan malam. Tianfeng diam-diam berteriak di dalam hatinya, "Anak ini dalam keadaan seperti ini, dia bahkan masih memiliki kekuatan cadangan untuk menembakkan pisau lempar." Dengan segera, Tianfeng mengayunkan pedangnya untuk memblokir pisau terbang itu, dan tubuhnya yang awalnya bergegas ke depan juga sedikit berhenti. Pada saat seperti ini,
Leon sudah tiba di depan pria lainnya yang memegang pistol dan langsung membanting pukulan ke dagu pria itu. Kekuatan besar Leon langsung menghancurkan seluruh tubuh pria berpistol itu hingga terbang ke belakang dan jatuh di atas mayat pria pertama. Leon melangkah maju dengan tombak di tangannya dan langsung menusukkan tombak itu ke dalam tubuh keduanya sehingga tubuh kedua pria itu terkait bersama-sama dalam satu tombak. Semua ini terjadi begitu cepat sehingga Tian Feng dan yang lainnya hanya bisa tercengang melihatnya. Tidak ada yang menyangka kalau susunan serangan yang tadinya begitu sempurna itu akan langsung dihancurkan oleh Leon. Dan apa yang lebih tidak mereka duga adalah bahwa dalam sekejap mata saja, Leon sudah membunuh 2 orang berturut-turut. Tepat ketika kawanan pria lainnya berpikir kalau Leon akan membunuh mereka juga, mereka melihat Leon berjalan mundur dan melarikan diri. Ya, Leon melarikan diri. Wajah Leng Tianfeng sangat berubah. Mereka sudah merencanakan hal ini untuk waktu yang lama. Dia bahkan mengeluarkan semua kekuatan keluarga Leng untuk membunuh Leon. Tapi saat ini, di depan matanya sendiri Leon justru melarikan diri. Ini sangat memalukan. "Kejar dia!" Tian Feng berteriak sambil bergegas ke depan untuk memimpin pengejaran. Dan dalam satu langkah, dia sudah berada di depan. Tetapi pada saat ini, Leon yang masih berlari dengan kecepatan penuh, tiba-tiba berbalik dan langsung meninju udara. Itu adalah gerakan yang sama yang dulu membunuh Rubah Darah. Tian Feng masih berjarak 3 meter dari Leon, tapi dia tiba-tiba merasakan serangan kekuatan yang begitu menakutkan. Menurut pengamatannya, kekuatan ini jelas di atas Rubah Darah. Pada saat kritis ini, pedang yang ada di tangannya langsung disilangkan ke dadanya. Terdengar suara yang tajam dan pisau lempar yang terbuat dari baja itu langsung mematahkan pedang Tian Feng. Pada saat ini, Leon kembali bergerak mundur lagi. Namun, sebelum dia berlari terlalu jauh, salah satu tangannya bergetar lagi, dan pisau lempar lainnya kembali ditembakkan ke arah kepala Leng Tian Feng. Tian Feng layak menjadi kepala keluarga Leng karena kekuatannya sangat kuat. Meskipun posisi tubuhnya belum stabil, dia benar-benar bisa bereaksi dengan cepat untuk memiringkan kepalanya. Tian Feng berhasil menghindari pisau ini. Tetapi anak buahnya yang mengikutinya di belakang tidak memiliki keberuntungan seperti itu. Ketika pria itu melihat Tian Feng sedikit terhuyung ke belakang, dia dengan cepat menghentikan langkahnya. Kemudian dia melihat Tian Feng memiringkan kepalanya dan cahaya dingin tiba-tiba muncul di depannya. Tanpa punya waktu sedikit pun untuk bereaksi, pisau lempar itu sudah menghilang ke rongga matanya dan dia pun terjatuh ke belakang. 3 orang tentara yang mati telah tewas. Perubahan situasi ini terjadi dengan terlalu cepat. Saking cepatnya, sehingga yang lain tidak punya waktu untuk melakukan penyelamatan diri. Pada saat ini, Leon datang ke arah Leng Tian Feng, dan sebuah pukulan yang kuat akan menghantam perut bagian bawah Tian Feng. Tian Feng yang sangat marah bersiap dengan telapak tangan kanannya untuk melindungi perut bagian bawahnya dari pukulan Leon. Sebuah tinju langsung menghantam telapak tangan Tian Feng tanpa halangan. Leng Tian Feng baru saja hendak menurunkan kekuatan pukulan ini, tetapi dia merasakan sakit di telapak tangannya. Seolah-olah dia telah ditikam oleh senjata tajam. Dia dikejutkan oleh pukulan ini dan mundur dengan terhuyung-huyung. Ketika dia mendongak, dia melihat sedikit ujung pisau lempar yang sedang melayang di udara. Kurang ajar! Leng Tian Feng benar-benar ingin marah kepada Leon, tetapi Leon tiba-tiba menembakkan pisau lempar saat itu juga. Bab 143,
Satu pedang menutup tenggorokan. Pupil mata Leng Tianfeng berkontraksi untuk sementara waktu. Saat ini, senjata yang ada di tangannya telah patah. Tidak ada cara untuk menghindari pisau ini. Satu-satunya jalan yang tersisa adalah dia harus terus melawan dengan menggunakan lengannya. Tetapi telapak tangannya tertusuk. Bagaimana dia akan bisa melawan? Pada saat ini, sosok Leng Wushuang tiba-tiba muncul. Dengan senjatanya yang berupa belati hitam pekat, dia memblokir pisau lempar Leon. 6 orang lainnya yang terbagi dalam 2 kelompok juga bergegas saat ini, dan sekali lagi mereka kembali mengelilingi Leon. Hanya saja di hadapan 6 orang ini, Leon sama sekali tidak merasa takut. Tindakan mundurnya tadi sebenarnya hanya untuk sepenuhnya mengacaukan formasi orang-orang ini. Pada saat ini, Leon memanfaatkan momen ketika Leng Wushuang datang untuk menyelamatkan Leng Tianfeng. Tatapannya menyapu ke sisi pendekar pedang di kelompok pertama. Pendekar pedang ini tadinya berpikir bahwa untuk membunuh Leon, dia dan rekan-rekannya yang lain hanya membutuhkan satu gerakan. Tetapi siapa yang menyangka kalau Leon benar-benar menerobos barisan pertahanan dengan pisau lempar dan bahkan mengambil kesempatan ini untuk membunuh beberapa temannya. Dia tidak merasa kasihan pada rekan-rekannya, tetapi dia lebih merasa sedang diolok-olok oleh Leon. Sekarang dia melihat Leon bergegas ke arahnya. Dengan cekatan, dia mengangkat tangannya dan akan menebas ke arah Leon terlebih dahulu. Kecepatan pendekar pedang ini sebenarnya sudah sangat cepat. Setiap tentara orang mati yang dilatih sejak usia muda memiliki karakter yang menonjol dalam hal kecepatan. Hanya saja, karena lawannya adalah Leon, maka tebasan pedang dari pendekar pedang itu terlihat sangat lambat. Ketika dia baru saja mengangkat pedangnya, Leon sudah mendatanginya, dan ketika dia mengangkat pedangnya ke atas, Leon sudah meraih pergelangan tangannya yang memegang pedang itu. Sebuah kekuatan besar datang, dan pendekar pedang itu menderita rasa sakit yang luar biasa. Tetapi sebagai tentara orang mati, dia sudah lama siap untuk mati. Jadi tentu saja dia tidak akan rela membiarkan Leon merebut pedang yang ada di tangannya. Dia baru saja akan bertarung dengan Leon. Tetapi tiba-tiba dia mendengar suara klik yang tajam, dan pergelangan tangannya yang sedang memegang pedang itu benar-benar dipatahkan oleh Leon. Pendekar ini merasa ngeri, dan dia melihat pedang yang ada di tangannya itu terjatuh dan dicengkram oleh Leon. Saat ini, 2 orang lainnya dari kelompok pertama bergegas datang membantu pendekar itu. Salah seorang dari mereka tengah bersiap untuk menikam dengan tombak di tangannya, dan rekan lainnya langsung membuang jaringnya dan terbang ke arah Leon. Kerjasama semacam ini adalah kesempatan bagi mereka. Dalam keadaan normal, seharusnya mereka membuang jaringnya nanti untuk mencegah Leon menghindar. Melihat tombak yang akan ditikamkan oleh rekannya itu, kilatan tekad melintas di mata pendekar pedang. Dia benar-benar mengabaikan rasa sakit yang tajam dari pergelangan tangannya yang mengalami patah tulang dan membuka lengannya untuk memeluk Leon. Bahkan, sekalipun dia harus mati bersama Leon, dia tidak akan pernah membiarkan Leon menghindar dengan mudah. Kesetiaan pendekar pedang itu sangat menyentuh. Tapi sayangnya dia terlalu meremehkan kemampuan Leon. Pada saat kritis ini, tubuh Leon yang awalnya menghadap ke arahnya tiba-tiba berputar, dan tangan kosong Leon yang lain sekali lagi meraih lengan pendekar yang sudah patah itu. Tubuh Leon membungkuk tajam dan secara tak terduga, dia membuat gerakan over the shoulder yang sempurna. Dalam keadaan seperti itu, tubuh pendekar pedang itu pun terbang melayang ke atas, dan tepat pada waktunya untuk bertemu dengan tombak yang ditikamkan oleh rekannya. Melihat ujung tombak yang berkilauan, mata pendekar pedang itu penuh dengan keputusasaan. Rekannya dengan jelas memperhatikan hal ini,
dan hendak menarik kembali tombaknya. Tapi sayangnya sudah terlambat. Ujung tombak itu langsung masuk ke jantungnya dan darah pun memercik. Sementara itu, Leon mengambil kesempatan ini untuk melangkah keluar dan pisau lempar yang ada di tangannya langsung menyabet tenggorokan rekan dari pendekar pedang itu. Tubuh orang itu membeku. Dia merasa seolah lubang darah telah dibuka di lehernya dan sejumlah besar panah ditembakkan ke dalamnya. Dia tidak bisa lagi memegang tombak yang ada di tangannya dan dia pun jatuh ke tanah bersama pendekar pedang. Semua ini terjadi begitu cepat. Leon terus bergerak ke depan dan menebas anggota terakhir dari kelompok pertama. Sebagai tentara orang mati, dia jelas sudah siap. Untungnya dia telah memegang belati di tangan kirinya. Jadi dengan cepat, dia memblokirnya di depan untuk menangkis pedang Leon. Tentara orang mati itu tidak merasa takut, namun malah merasa senang. Dari awal hingga akhir, Leon membunuh mereka semua seperti menyembelih ayam. Kecuali Leng Tianfeng, hampir tidak ada yang bisa menghalangi langkah Leon. Tapi sekarang, dia bisa memblokir pedang Leon. Bagaimana mungkin hal ini tidak membuatnya merasa senang? Hanya saja rasa senangnya tidak bisa bertahan lama. Meskipun dia bisa memblokir pedang Leon, tetapi kekuatan Leon terlalu besar. Tubuhnya langsung terhempas ke belakang sehingga memblokir rute serangan yang baru saja akan dilakukan oleh anggota kelompok kedua. Ketika dia melihat bahwa rekan-rekannya harus menghentikan serangan mereka untuk mengelilinginya, pendekar pedang itu tiba-tiba merasa kalau Leon sengaja memperlambat gerakannya agar dia bisa menghalangi jalan rekan-rekannya secara kebetulan. Tentu saja Leon memang melakukannya dengan sengaja. Dengan kecepatannya yang sebenarnya, kalau dia ingin menghabisi pendekar pedang ini dengan pedang, dia benar-benar bisa membunuhnya sebelum pendekar pedang itu menghunus pedangnya. Namun, Leon sengaja melambat untuk menghancurkan mereka sekaligus. Mengambil kesempatan ini, kaki kanan Leon langsung bergegas menendang dengan keras dan tubuhnya bergegas keluar seperti citah. Dia akan memanfaatkan kekacauan formasi orang-orang ini untuk membobolnya dan membunuh mereka sekaligus. Tiba-tiba Leng Wusuang datang dari kiri dengan pisau belati di tangannya. Itu adalah belati dingin tanpa es. Dan pada saat ini, dia akhirnya menemukan kesempatan untuk memberi Leon pukulan paling mematikan. Tapi di hadapan belati es itu, pisau lempar Leon masih lebih panjang. Kecepatan Leon juga sangat cepat. Bahkan meskipun Leng Wusuang menyerang lebih dulu, namun sebelum belatinya menusuk tubuh Leon, pisau milik Leon pasti akan memotong lehernya terlebih dahulu. Leng Wusuang berhenti dan bersandar karena ingin menghindari pisau lempar Leon. Tetapi tanpa diduga, tangan Leon yang memegang pisau tiba-tiba lepas dan pisaunya benar-benar langsung menebas leher Leng Wusuang. Tubuh Wusuang telah bersandar dan jelas sudah terlambat untuk menghindar saat ini. Belati di tangannya tidak punya waktu untuk memblokir pisau lempar Leon. Pada saat ini, Wusuang mengeluarkan segenap kekuatannya. Dia jatuh ke belakang untuk menghindari pisau lempar Leon. Tetapi Leon telah mengambil kesempatan ini untuk bergegas ke tengah 4 tentara orang mati dan membalik salah satu tangannya. Pisau kecil lainnya muncul di tangannya dan kemudian dia mengangkat tangannya untuk melemparkan pisau itu ke kelompok tentara orang mati yang tersisa. Bab 144, Tembakan Meledak. Terdengar suara pisau dilemparkan seperti hembusan angin yang begitu cepat, dan pendekar itu menyadari bahwa ada sesuatu yang salah ketika dia melihat Leon bergegas ke arahnya dan rekan-rekannya yang lainnya. Ketika dia mengetahui bahwa Leon ingin memanfaatkan kekacauan formasi mereka untuk berurusan dengan dirinya dan rekan-rekannya yang lain,
dia berpikir tentang bagaimana cara menghadapi Leon. Ketika dia melihat Leng Wushuang keluar dari samping, dia segera memahami niat Wushuang untuk memberinya waktu mengatur ulang formasi. Tetapi siapa sangka bahwa setelah Wushuang melakukan serangan habis-habisan, dia langsung kehabisan senjata. Ketika pendekar pedang itu baru saja sadar, Leon sudah bergegas, dan tanpa sungkan sedikit pun, Leon langsung mengarahkan pisau ke kepalanya. Pendekar pedang itu terkejut. Dia pun tidak punya waktu untuk menghindar, dan dia juga tidak sempat berpikir untuk melawan. Dan dalam sekejap, tiba-tiba pisau lempar Leon juga sudah dimasukkan ke dalam kepalanya. Semuanya berlangsung dengan begitu cepat. Sebuah pisau langsung membunuh pendekar pedang itu. Tubuh pendekar pedang itu tiba-tiba jatuh ke belakang, dan dua orang rekannya yang baru saja berdiri di belakangnya dan akan membentuk formasi segitiga langsung menyingkir ke samping. Dalam sekejap mata, Leon telah mengambil pedang panjang milik pendekar pedang itu dan tubuhnya memotong bayangan, lalu melompat melalui tengah-tengah kedua tentara orang mati itu. Kedua tentara orang mati itu pun terkejut. Apa yang akan dilakukan orang ini? Mungkinkah Leon akan melepaskan mereka berdua dan memilih untuk membunuh yang lainnya? Mereka secara naluriah ingin menoleh untuk melihat, tetapi ketika leher mereka baru saja bergerak untuk menoleh, secara samar-samar mereka melihat dua mayat tanpa kepala dengan air mancur darah menyembur di leher mereka. Mereka terperanjat dan berpikir di dalam hati mereka masing-masing, mungkinkah orang ini memotong kepala kami berdua dengan satu ayunan pedang? Tapi bagaimana ini mungkin? Mengingat ketajaman pedang itu biasa-biasa saja, maka seharusnya memotong dua kepala dengan satu tebasan pedang secara alami akan sulit untuk dilakukan. Tetapi karena orang yang melakukannya adalah Leon, maka itu berbeda. Leon memasukkan aura Qi ke dalam pedang itu, sehingga ketajaman pedang tadi langsung meningkat. Ditambah dengan kekuatannya yang menakutkan, tentu tidak sulit untuk melakukan hal itu. Melihat Leon langsung lewat di antara kedua temannya, tentara orang mati yang berada dalam kelompok kedua tidak merasa takut. Dia bahkan berinisiatif untuk mendatangi Leon. Meskipun dia sadar kalau dirinya bukan lawan Leon, namun selama dia bisa menahan Leon, maka kedua temannya yang lain pasti bisa memberikan Leon sebuah pukulan fatal dari belakang. Pada saat ini, dia benar-benar langsung membuka lengannya dan menerkam Leon dengan kecepatan penuh. Dia ingin menahan Leon dengan kematiannya sendiri sebagai imbalan atas kesempatan bagi teman-temannya untuk menyerang. Namun, Leon juga tidak bersikap sopan terhadap orang ini. Pedang panjang yang ada di tangannya langsung digunakannya untuk menusuk ke depan dan langsung menembus jantung tentara orang mati itu. Untuk sesaat, tubuh tentara orang mati itu membeku, tetapi kemudian dia terus bergegas ke depan. Dia membiarkan pedang panjang itu menembus tubuhnya dan dia memeluk Leon dengan erat. Hati orang mati itu sangat gembira. Dia akhirnya bisa melakukannya. Tetapi pada saat ini, suara samar Leon datang ke telinganya. Aku sudah mengatakan bahwa meskipun kau ingin mati, kau tidak perlu terburu-buru, bukan? Tentara orang mati itu merasa sedikit marah. Di dalam hatinya dia berkata, aku memang akan mati, tapi kau juga tidak akan bisa hidup lama. Namun ketika kesadarannya sudah hampir hilang, dia tetap tidak melihat serangan kedua rekannya sama sekali. Dan ketika dia mendongak dengan susah payah, dia melihat bahwa kedua kepala rekan-rekannya terlepas dari lehernya dan jatuh ke tanah. Salah satu dari kepala yang terlepas itu menatapnya dengan mata yang melotot. Tentara orang mati itu tercengang. Apa yang terjadi? Mungkinkah orang ini telah membunuh kedua rekannya? Tapi bagaimana dia bisa melakukannya? Kapan Leon mendapatkan pisaunya? Kenapa bahkan dia tidak bisa menyadarinya? Namun, tidak ada yang akan menjawab pertanyaannya.
Leon hanya mendorong tubuhnya yang lemah menjauh sampai tubuhnya jatuh dengan keras ke tanah dan orang mati itu benar-benar kehilangan kesadarannya. Hanya saja, matanya terbuka lebar dan ekspresi wajahnya terlihat penuh kebingungan. Semua ini terjadi dengan begitu cepat. Ketika Leng Wusuang melompat dari tanah, Leon sudah membunuh 4 tentara orang mati. Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri.